Di zaman ketika manusia dibedakan oleh warna kulit dan kedudukan, ketika yang kuat menindas dan yang lemah hanya bisa diam, ada satu nama yang bersinar dari kegelapan, menantang kebiasaan, berdiri tegak hanya dengan satu kata, Ahad. Inilah kisah seorang budak yang disiksa karena imannya, tapi justru karena itu namanya ditulis di langit bersama para pejuang besar Islam. Dialah Bilal bin Rabah, sang muadzin surga. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang menyejukkan hati dan menguatkan jiwa. Sekarang mari kita menyelami sejarah, menghidupkan kembali suara yang pernah membuat Madinah menangis. Bilal bin Rabah lahir di Mekah. Ia berasal dari Habasyah, negeri yang kini terkenal sebagai Ethiopia. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya Hamamah. Dia adalah mantan budak wanita dari Bani Jumah. Sejak kecil, Bilal hidup dalam perbudakan. Ia bekerja siang dan malam tanpa upah dan tanpa hak. Tapi di balik tubuh yang lelah, ada jiwa yang cerdas. Bilal diam, tapi ia mengamati. Ia tahu siapa tuannya, siapa yang dolim, dan siapa yang berbeda. Hingga suatu hari, nama Muhammad mulai bergaung di kota itu. Bilal mendengar tentang seorang bernama Muhammad. Ia mendengar bahwa ajaran barunya menyamakan budak dan tuan, Arab dan non-Arab, kulit putih dan kulit hitam. Itulah yang membuat Bilal jatuh hati. Tanpa ragu ia memeluk Islam secara diam-diam. Ia tahu resikonya, tapi hatinya telah memilih, bukan karena janji dunia, tapi karena kebenaran yang menyentuh ruhnya. Ketika majikannya Umayyah bin Khalaf tahu bahwa Bilal telah masuk Islam, murkanya meledak. Bilal diseret ke tengah padang pasir, dijemur di bawah terik matahari, ditindih dengan batu besar di dadanya. Lalu apa yang keluar dari mulut Bilal? Bukan rintihan, bukan rengekan, tapi satu kalimat, Ahad, Ahad, Tuhan yang Maha Esa. Berkali-kali ia mengucapkannya, meski tubuhnya koyak, meski bibirnya pecah. Satu-satunya kata yang ia simpan dalam dada yaitu Ahad, Ahad. Melihat penyiksaan itu, Abu Bakar As-Siddiq tak tahan. Ia mendatangi Umayyah bin Khalaf dan berkata, berapapun harganya, aku akan beli Bilal. Umayyah menertawakan, lalu menyebut bahwa harganya itu mahal. Tapi Abu Bakar tak menawar lagi. Ia serahkan semua hartanya demi membebaskan satu jiwa yang mulia. Sejak hari itu, Bilal menjadi manusia merdeka. Tapi bukan sekedar merdeka dari rantai besi. Ia merdeka karena imannya tak bisa dibeli atau dipatahkan lagi. Saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, Bilal pun ikut. Ia diberi kehormatan besar, menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Suaranya yang khas, dalam dan merdu, menggema di antara rumah-rumah kaum muhajirin dan ansor. Saat Rasulullah SAW hendak sholat, beliau bersabda, wahai Bilal, arihna bis sholah, yang artinya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Setiap kalimat adzan dari Bilal adalah nyawa, dan setiap lantunan takbirnya adalah cahaya. Ketika Rasulullah SAW wafat, dunia Bilal runtuh, hancur. Ia tak sanggup lagi mengumandangkan adzan, lidahnya kaku, suaranya pecah oleh tangis. Ia pun meninggalkan Madinah, pergi berjihad di Syam, tapi Madinah tak pernah melupakannya. Suatu hari,
cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain, memintanya untuk mengumandangkan adzan lagi. Bilal pun naik ke tempat adzan. Saat suaranya melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh Madinah menangis. Lelaki, wanita, anak-anak semuanya menangis. Mereka merasa seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali hidup. Di penghujung hidupnya, Bilal sakit parah. Istrinya menangis dan berkata, "Wahai suamiku, betapa sedihnya aku hari ini." Tapi Bilal menjawab dengan senyuman, "Tidak, ini hari bahagiaku. Besok aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya." Dan itulah akhir kisah Bilal. Ia wafat sebagai pejuang, sebagai muadzin surga. Suaranya mungkin telah hilang dari bumi, tapi masih menggaung dalam sejarah. Bilal telah tiada, tapi suaranya masih hidup di hati umat Islam. Setiap adzan yang berkumandang hari ini adalah gema dari keberaniannya, dari iman yang tidak bisa dibungkam bahkan oleh cambuk dan batu sekalipun. Ia bukan bangsawan, bukan pula penguasa, tapi Allah meninggikan derajatnya karena cintanya pada Islam, dan karena suaranya yang bukan hanya didengar oleh manusia, tapi dicintai oleh langit. Semoga kisah Bilal bin Rabah yang singkat ini bisa menguatkan iman kita, mengajarkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sampai jumpa di kisah sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.